Saulus menjadi Paulus yang dibawa kasih karunia. Dan mengikuti suatu Injil lain. Injil apa? Injil percampuran. Mixture yang saling menetralkan. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, itu bukan Injil, saudara. Rasul Paulus berani teguh, berani berkata teguh, berani berkata radikal. Oh, itu bukan Injil kalau percampuran. Sebagian hukum Taurat, sebagian kasih karunia. Bukan Injil. Itu bahkan disebut Injil yang lain. Kalau saudara ditanya, apa itu Injil yang lain? Injil percampuran. Kalau saudara baca seluruh kitab Galatia, bagaimana jemaat yang dari Yerusalem, jemaat yang digembalakan oleh Yakobus, datang ke Galatia. Mereka mungkin berkata, ya boleh kamu percaya kasih karunia, tapi harus ditambahkan ini dan itu. Kalau nggak disunat nggak sah. Paulus sampai geram, marah. Kalau gitu, kebiri aja kamu semua. Saudara boleh baca. Dan saudara bilang, ya kan kita nggak disunat, nggak melakukan praktek-praktek seperti itu. Itu contoh ketika orang Injil kasih karunia yang murni ditambahkan sesuatu dari hukum Taurat apapun itu, dia menjadi tidak lagi murni. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Anok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu. Dan yang baru, kasih karunia Kristus sudah datang. Dan dalam tayangan ini kita akan melanjutkan kisah tentang Paulus. Seorang yang tadinya disebut Saulus, Farisinya Farisi, yang ganas, kejam. Dia yang membela agama tanpa disadarinya, tanpa pengetahuan, dikatakan dia mengejar, menangkap dan membunuh, memenjarakan murid-murid Yesus. Kalau di mata Tuhan Yesus, dia itu penganiaya Tuhan Yesus sendiri. Makanya dikatakan waktu ditangkap, waktu dia mau masuk ke Damsyik, ya Tuhan Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Siapa engkau Tuhan? Dia nggak kenal. Tapi kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan Tuhan merubah dia 180 derajat. Mengubah, membuat Saulus bertobat menjadi Paulus. Itu nggak mudah. Tetapi mungkin karena Tuhan menganugerahkan, kasih karuniakan kebenaran iman kepadanya. Dan mengaruniakan Roh Kudus yang mengajar dia. Dia 3 tahun belajar di Arab. Dan dia menjadi pemberita Injil kasih karunia yang berani. Sekarang dia tidak lagi mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat yang dianggapnya sampah atau tai. Dan dia buang semua. Dan dia menerima yang baru. Yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah. Dan dia memberitakannya dengan berani. Dan ketika kita akan melanjutkan ya. Ketika di Antioquia. Dalam kisah para rasul. Ayat yang 13. Saudara boleh baca seluruhnya. Ya, dia mulai masuk ke sinagog. Dan dia dipersilahkan oleh pemimpin rumah ibadah di tempat itu untuk menyampaikan 1-2 kata-kata. Ya, sinagog berkumpul orang-orang Yahudi. Mungkin kepercayaan orang-orang lain yang tapi yang percaya agama Yahudi. Jadi dipersilahkan untuk mengajar. Dan dia mulai menyampaikan bagaimana sejarah dari Mesir diperbudakan
sampai masuk ke tanah Kanaan, sampai bagaimana raja demi raja, Saul, Daud, dan seterusnya, dan sampai kepada Yesus. Bagaimana Yesus itu puncaknya, dia berkata. Ya, tapi sebelumnya saya baca dulu supaya saudara dan saya mendapat gambaran. Di dalam Kisah 13 ayat 14. Ya, saudara boleh mencatat bahwa apa yang kita bicarakan dalam Kisah 13, highlight-nya ayat 38 sampai 39. Dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7, ayat 8 sampai 9, Galatia 1. 1 Petrus 3, 15 sampai 16, dan 1 Korintus 2 ayat 2. Coba ya, kita kejar apakah ini sampai semua. Tapi saudara bisa belajari kemudian kalau tidak cukup waktunya. Ayat 14 bagian B, di Antioquia, di Pisidia. Ya, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ya, Paulus dan rekan-rekannya. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat, kitab nabi-nabi, pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan. Ya, jadi diminta. Jadi tadi saya katakan, dia memberitakan puncaknya adalah tentang Yesus. Apa itu? Ya, di dalam khotbah Paulus, akhirnya dia hanya memberitakan tentang pengampunan dosa. Pengampunan segala dosa. Segala dosa kita, masa lalu, sekarang, masa depan, selama-lamanya telah diampuni. Telah dihapuskan. Telah dilupakan oleh Tuhan. Ayat 38 dari Kisah 13. Dan ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah Yesus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Diberitakan bukan fokus dosa, tetapi pengampunan dosa. Ayat 39. Dan di dalam dialah Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Hanya karena percaya. Yesus karyanya sempurna. Telah menyerap semua dosa. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Dia menyerap semua kutuk. Semua dosa. Semua penyakit. Semua wabah. Semua bencana. Semua tragedi. Semua yang buruk. Kepada dirinya sendiri. Dan menukarkan dengan kebenarannya sendiri buat saudara dan saya. Begitu luar biasa kabar ini. Dan Rasul Paulus katakan, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, tegas. Tidak dapat diperoleh dari hukum Musa, tidak dapat lagi diperoleh dari melakukan upaya usaha diri. Saudara dan saya tidak boleh menambahkan kasih karunia Yesus yang sudah lengkap dengan perform usaha upaya diri sendiri. Sama saja itu kalau ada lukisan Mona Lisa yang merupakan masterpiece daripada Leonardo da Vinci, seorang maestro pelukis. Dan saudara bilang, saya mau tambahkan 1 titik saja. Misalnya tai lalat di wajahnya Mona Lisa. Apakah lukisan itu akan rusak? Tentu saja. Kita tidak bisa menambahkan karya sempurna Yesus Kristus. Jangan sampai saudara dan saya itu mengulangi apa yang Rasul Paulus beritakan kemudian di Galatia. Ya. Jadi deklarasinya adalah saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kemudian dia memberitakan, melihat orang-orang Galatia. Dia amazed. Dia merasa terheran-heran. Kok begitu cepat? Mereka yang diberitakan Injil oleh Rasul Paulus,
memberitakan Injil kasih karunia Kristus kepada mereka, dengan segera mereka berbalik lagi meninggalkan, membelakangi Injil kasih karunia. Coba kita baca di dalam Galatia 1 ayat 6. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Paulus juga heran. Saya di masa lalu juga heran. Kenapa orang sudah diberitakan kasih karunia yang begitu menerima dengan gembira, dengan sukacita. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian berbalik lagi. Hanya karena ketemu dengan orang yang berkata, oh kamu percaya hypergrace? Oh kamu percaya yang sesat itu? Saudara, yang sesat itu Saulus di masa lalu. Dan Tuhan menangkap dia. Supaya dia jangan sesat, dia taruh di dalam Kristus. Diberikan, dimeteraikan Roh Kudus. Kita baca aja. Ayat 6. Aku heran. Aku heran. Rasul Paulus heran. Ya bahasa Inggrisnya I marvel. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Daripada Yesus. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Memanggil kamu dari Paulus yang di bawah hukum Taurat. Saulus menjadi Paulus yang di bawah kasih karunia. Dan mengikuti suatu Injil lain. Injil apa? Injil percampuran. Mixture yang saling menetralkan. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, itu bukan Injil, saudara. Rasul Paulus berani teguh, berani berkata teguh, berani berkata radikal. Oh itu bukan Injil kalau percampuran. Sebagian hukum Taurat, sebagian kasih karunia. Bukan Injil. Itu bahkan disebut Injil yang lain. Kalau saudara ditanya, apa itu Injil yang lain? Injil percampuran. Kalau sudah baca seluruh kitab Galatia, bagaimana jemaat yang dari Yerusalem, jemaat yang digembalakan oleh Yakobus, datang ke Galatia. Mereka mungkin berkata, ya boleh kamu percaya kasih karunia, tapi harus ditambahkan ini dan itu. Kalau nggak disunat, nggak sah. Paulus sampai geram, marah. Kalau gitu, kemiri aja kamu semua. Saudara boleh baca. Dan saudara bilang, ya kan kita nggak disunat. Nggak melakukan praktek-praktek seperti itu. Itu contoh ketika orang Injil kasih karunia yang murni ditambahkan sesuatu dari hukum Taurat apapun itu. Dia menjadi tidak lagi murni. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Saya lihat memutarbalikkan, mengembalikan Paulus menjadi Saulus lagi. Memutarbalikkan kasih karunia menjadi hukum Taurat Musa lagi. Jelas. Dan akibatnya apa? Paulus sampai keras berkata, Roh Kudus melalui Paulus berkata begini ayat 8. Tetapi sekalipun, ini radikal nih, sekalipun, kami, termasuk Paulus dia bilang, atau rasul-rasul yang lain, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia nggak bilang malaikat yang udah jatuh, malaikat dari surga. Ekstrim, radikal ini. Kalau memberitakan bahwa saudara harus menambahkan ini dan itu, atau jangan melakukan ini dan itu untuk menerima keselamatan, itu Injil yang lain. Aku sampai terheran-heran kata Rasul Paulus. Terkutuklah dia. Dan kalau enggak kurang meyakinkan, ayat 9 katakan seperti yang telah kami katakan dahulu,
Sekarang aku katakan sekali lagi, jadi berkali-kali harus diingatkan. Jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Double curse. Daripada kita mau menerima double curse, kutuk ganda, kita mau menerima berkat ganda. Amin. Kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Seperti Rasul Paulus bilang, berkat ganda. Tuhan Yesus mensuplai segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berkat ganda. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Itu Rasul Paulus menulis teguh. Itulah Injil yang Tuhan beritakan oleh Rasul Paulus. Itulah saudara, berita yang solid. Mungkin banyak orang yang belum paham. Mungkin banyak pendeta-pendeta belum paham. Atau orang-orang sekolah-sekolah teologi, adik sekolah teologi yang belum paham. Paulus memberitakan dengan berani, dengan terus terang, dengan radikal. Petrus saja belum mengerti. Coba kita lihat ya, bagaimana Rasul Petrus saja nggak paham banget. Apa yang diberitakan Paulus? Kok Paulus berani ya? Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi nyuruh orang berdosa gitu? Tidak, karena Rasul Paulus yakin ketika orang di bawah kasih karunia, firman Tuhan katakan ini, dosa tidak berkuasa. Kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dia begitu yakin kepada suplai Yesus, kepada urapan Roh Kudus, kepada ciptaan Allah yang baru, yaitu kita. Jadi nggak perlu kita ditakut-takutin. Dan kembali lagi kepada kekhawatiran kedagingan. 2 Petrus 3 ayat 15. Saudara boleh baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, dia tulis Paulus ya, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Diakui juga ada hikmat yang dikaruniakan Yesus kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Perhatikan, 2/3 perjanjian baru ditulis, surat-suratnya ditulis oleh Rasul Paulus. Dan berisi apa? Berisi keteguhan, kemurnian Injil, tidak bercampuran, kemurnian. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, yaitu Injil kasih karunia, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Banyak orang yang menjadi seteru Injil tanpa sadar. Ya, orang-orang Kristen yang tulus harusnya. Hei, bagaimana menentang Injil kasih karunia yang murni? Yang hanya kebenaran oleh iman. Saudara baca. Rasul Petrus juga merasa agak sukar. Ya. Bagaimana bisa kok diputarbalikkan oleh orang-orang yang akhirnya dikatakan nggak mempunyai iman. Karena iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap kepada apa? Kepada karya sempurna Yesus. Iman itu adalah mata uang yang berlaku di surga. Hanya iman. Iman itu yang menyenangkan hati Bapa. Karena kita mengingat karya anaknya, Yesus Kristus di kayu salib.
sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Bukan mengandalkan atau bukan mengharapkan. Mengandalkan upaya diri, mengharapkan kebenaran dan hukum Taurat. Rasul Paulus tegas berdiri. Dia tegas berkata kepada jemaat Galatia, terkutuk. Yang memberitakan double terkutuk. Mau malaikat dari surga memberitakan atau bahkan kami dikatakan. Bahkan sejenis kami rasul-rasul. Kalau memberitakan percampuran itu memberitakan Injil yang lain. Tegas. Ya, kebinasaan bahkan dikatakan tadi dalam surat Petrus. Maka apa yang Rasul Paulus teguhkan akan dalam hatinya. Dan ini juga menjadi keteguhan dan ketetapan dalam hati kita. Sudah buka dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sudah lihat. Seorang yang tadinya Farisi, ya. Seorang yang tadinya tidak bercacat dari status, dari kedudukan imam, dari kedudukan Farisi, dari kedudukan di bawah hukum Taurat Musa, dan menyatakan diri, saya buang itu semua dan berdiri teguh. Lihat apa yang dia katakan. Sebab aku, Paulus ya, telah memutuskan, Melki, saudara bisa sebut nama saudara sendiri, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam bahasa King James-nya, bahasa King James Version-nya katakan, save Jesus Christ and Him crucified. Saya tidak mau tahu apa-apa lagi selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Saya berkata, kita hanya mau Tuhan menyingkapkan dalam hidup kita tentang Yesus dan karyanya yang sempurna dalam kehidupan. Apa karyanya? Karya salib yang sempurna. Itulah yang kita mau teguhkan dalam hidup kita. Apa implikasinya? Setelah hidup di bawah kasih karunia, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari glory to glory, reign to life, berkuasa dalam hidup saudara. Masa depan yang gilang gemilang, karena sudah tidak mengandalkan kepada kebenaran melalui hukum Taurat, tetapi mengandalkan sepenuhnya karya Kristus. Mari berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami mendengar Tuhan bahwa kami boleh belajar melalui Rasul Paulus bahwa dia mengambil keputusan sepenuh-penuhnya. Hanya memberitakan tentang Yesus, hanya mota tentang Yesus dan karyanya yang sempurna, yaitu salib. Demikian juga kami. Hari ini kami mau berbalik metanoia daripada fokus kepada dosa, kepada perform diri, upaya diri. Berbalik kepada karyamu. Kebenaran karena iman. Kebenaran karena supply Tuhan yang begitu luar biasa melalui Yesus Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapak, siapapun yang mendengar firman hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami masalah keuangan dibebaskan, karena Tuhan Yesus melangkah dalam situasi keuangan mereka, menyelesaikan semua badai, persoalan, krisis apapun. Dan Tuhan Yesus hanya menjadi jawaban. Sebab Engkau datang sepenuhnya supaya kami boleh hidup dan mereja dengan segala kelimpahan. Sebab Tuhan yang mensuplai segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena kami boleh berdiri teguh hanya di bawah kasih karunia Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.